Bayangkan di Jawa kalau naik 500 perak saja demonya 4 bulan. Di sini naik 1000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak nama Jokowi muncul ke permukaan waktu dia menjabat wali kota Solo, saya sudah jatuh cinta dengan gaya dia memimpin. Jokowi itu cerdas menurut saya. Dia tipe pemimpin yang datang dari rakyat kecil, bukan terah elit atau berdarah biru, bukan juga pimpinan partai, dan bukan seorang jenderal. Apalagi ketika dia menang sebagai gubernur DKI dan dia mencium tangan gubernur Jateng waktu itu, Bibit Waluyo, yang sempat memaki dan merendahkannya. Jokowi mampu menempatkan dirinya dengan elegan dalam setiap pertarungan politik yang menekannya. Dan pada waktu Jokowi dicalonkan jadi presiden di tahun 2014, mungkin itulah pertama kalinya dalam hidup saya datang ke TPS dan memilih, benar-benar memilih seorang calon pemimpin. Saya sendiri juga heran, kenapa kok mendadak peduli politik setelah puluhan tahun apatis. Sebelum Pilpres 2014, saya itu apatis dengan situasi bangsa ini. Apalagi ketika melihat pemimpin yang ada yang tidak membawa bangsa ini ke arah masa depan yang lebih baik, dan malah sibuk berfoya-foya memanfaatkan jabatannya, seolah-olah jabatan itu seumur hidupnya. Ya mungkin di masa Gus Dur jadi presiden ya, saya termasuk pendukungnya. Tapi kan Gus Dur nggak dipilih secara langsung. Meski begitu, almarhum Gus Dur menetapkan pondasi berpikir saya bagaimana seharusnya pemimpin itu bekerja. Sayangnya usia jabatan beliau itu pendek sekali karena begitu kuatnya tekanan pada waktu itu yang memaksa almarhum Gus Dur untuk mundur dari jabatannya. Zaman SBY saya lebih apatis lagi. Pesta pora korupsi di mana-mana. Orang-orang partainya banyak yang masuk penjara, pembangunan juga tidak ada, pencitraan terlalu banyak gulanya sampai mau muntah, dan radikalisme tumbuh subur karena tidak ada ketegasan dari si presiden di dalam memimpin negara. Saya malah takut negeri ini ke depan terperosok ke jurang yang dalam karena banyaknya pembiaran-pembiaran. Gitu dia menang 2 periode lagi. Makin apatislah saya melihat parwai keluarga kaya yang sibuk mengumpulkan harta dan berdandan seolah-olah mereka keluarga yang sempurna. Dan ketika Jokowi akhirnya terpilih menjadi calon presiden, sesudah Megawati akhirnya mundur dari pencalonan, saya pun berjibaku dengan militansi yang tinggi. Tulisan-tulisan saya, kalau Anda ingat, mengisi Facebook tiap hari, mencoba membangkitkan kesadaran ke banyak masyarakat, kenapa kita seharusnya pilih Jokowi. Dan kemenangan waktu itu terasa manis karena harapan supaya Indonesia ke depan lebih maju itu semakin terang. Jokowi membuktikan itu. Dia membubarkan Petral, merebut Freeport, membangun infrastruktur di mana-mana, membangun bendungan-bendungan besar untuk pengairan, dan banyak lagi. Kalaupun untuk itu dia berhutang, hutang itu untuk membangun negeri ini, bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Insting saya dan jutaan masyarakat Indonesia lainnya ternyata tidak salah. Baru kali ini kita punya pemimpin yang benar-benar bekerja. Hasilnya juga terlihat nyata. Memang nggak ada yang sempurna, tetapi sudah pasti jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Dan menjadi Jokowi itu nggak mudah loh. Musuhnya banyak, mulai dari mafia migas, mafia pangan, mafia kebijakan, sampai ormas-ormas garis keras yang organisasinya dia bubarkan. Kelompok-kelompok ini semua bersatu dan bergabung dengan politikus hitam yang selama ini memanfaatkan jabatan untuk kekayaan. Dia digempur terus, bahkan di demo. Apalagi ketika Jokowi mulai mempreteli satu persatu harta keluarga cendana di negeri ini, termasuk memblokir uang mereka di luar negeri supaya nggak bisa masuk ke sini, gempuran ke Jokowi semakin keras. Lalu kalau Jokowi digempur terus-menerus seperti itu, kenapa saya nggak turun untuk membelanya? Baru kali ini, saya membela seorang penguasa. Biasanya saya selalu berada di barisan oposisi. Kenapa?
Apakah saya dibayar? Kalau saya dibayar, saya sudah kaya sekarang. Masuk partai politik, jadi komisaris, naik mobil Alphard, dan pasti makan-makan di restoran mewah. Tapi enggak, saya memutuskan tetap menjadi independen yang berada di barisan pemerintahan Jokowi. Karena mungkin baru kali ini ya saya punya kesempatan membela orang yang benar. Pemimpin yang benar harus dibela, jangan ditinggalkan. Kalau saya tinggalkan dia dan yang masuk adalah orang yang jahat, maka selesailah kita. Semua yang sudah dibangun ini akan hancur, porak-poranda. Negara kembali akan dipimpin oleh orang yang gila citra sambil pelan-pelan mengorek kekayaan di negeri kita tercinta. Kelompok-kelompok garis keras itu akan semakin besar, bahkan bisa saja mereka menguasai kabinet kita. Kebayangkan kalau seorang seperti Rizik Syihab menjadi Menteri Agama, atau seperti Felix Yao itu jadi Menteri Pendidikan, hancur kita. Gak lama lagi negara kita akan jadi negara agama, bukan negara kesatuan Republik Indonesia. Jokowi juga sering saya kritik kok, terutama di masalah komunikasinya. Saya terus-menerus ingatkan, mau sebagus apapun kebijakannya, kalau komunikasinya ke masyarakat buruk, maka akan mudah dipelintir oleh mereka yang tidak suka pemerintahan sekarang. Tapi sialnya, sampai sekarang itu masih sulit sekali diubah. Sehingga pada akhirnya saya dan banyak teman di media sosial lah yang selalu menjadi bumper untuk itu. Dengan resiko kami-kami ini di stigma sebagai buzzer RP. Orang-orang yang selalu membela kebijakan pemerintah dan dibayar. Hidup saya sudah cukup. Yang saya lakukan ini lebih kepada sosial saja, peduli kepada negara dan masa depannya kelak. Kalau saya dibayar, tentu saya akan teriakan, Jokowi 3 periode. Tapi enggak kan, saya menolak. Karena buat saya, kekuasaan yang terlalu besar dan terlalu lama bisa mengubah seseorang. Saya cinta Jokowi dan ingin beliau dikenang sebagai seorang negarawan dan tidak dirusak oleh tudingan kalau Jokowi punya ambisi kekuasaan. Membela itu selalu ada batasnya, tidak terlalu fanatik dan tidak meninggalkannya di medan perang. Saya bukan saja membela Jokowi dengan semua kebijakan-kebijakannya, saya bahkan akan terus mengawal sampai akhir masa jabatannya. Mungkin sesudah ini semua berakhir dan Jokowi menjadi orang yang biasa lagi, saya sih hanya berharap diundang ngopi olehnya dan cerita-cerita sekaligus ingin bertanya apa yang selama ini tidak terlihat oleh mata. Dituding buzzer RP, nggak masalah sih. Karena biasanya yang menuding lah yang punya pemikiran ke sana. Dia mengukur orang lain sesuai nafsu dirinya. Dia yang ingin dibayar karena malas kerja, tapi nggak kesampaian. Dan akhirnya rasa irinya membuat dia mencari alasan bahwa kesulitan dirinya akibat Jokowi yang tidak memberinya kesempatan kerja. Sudah sering sih saya dituding, dan tudingan buzzer RP itu hanya menambah perbendaharaan di dalam diri saya. Seruput dulu kopinya. Gaspol.